cara analisa kripto untuk pemula. Buat teman-teman yang baru terjun di dunia kripto, wajib tahu dan bisa menganalisa ya teman-teman. Karena apa? Karena di dunia kripto itu banyak sekali yang harus kita pelajari teman-teman ya, terutama analisa teknikal. Nah, analisa teknikal untuk pemula ini sangat mudah sekali. Jadi ada 3 tren teman-teman. Untuk tren yang pertama yaitu tren bullish. Nah, tren bullish sendiri adalah tren ketika sebuah koin kripto mengalami kenaikan. Nah, itu dinamakan tren bullish. Yang kedua adalah tren bearish. Tren bearish ini adalah kebalikan dari tren bullish, yaitu tren penurunan. Nah, kedua tren ini sangat berpengaruh ketika kalian melakukan trading di kripto ya teman-teman ya. Yang pertama tren bullish dan yang kedua tren bearish. Kemudian yang ketiga adalah tren sideways teman-teman ya, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan tren stagnan atau harga yang stabil teman-teman. Nah, itu adalah 3 tren yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menganalisa ya teman-teman ya. Oke, kita jelaskan sekarang untuk tren bullish teman-teman. Tren bullish adalah tren kenaikan. Jadi ketika kalian melakukan trading, baik trading future maupun trading spot, kalian harus mengikuti tren teman-teman ya. Kalian harus follow tren, jangan sampai kalian melawan arus teman-teman ya. Lawan arah bang, putar. Karena ketika kalian melawan arus, maka akan secara otomatis kalian terlikuidasi teman-teman ya, ketika kalian melakukan trading future. Oke, jadi tren bullish itu seperti ini ya teman-teman ya. Ketika ada kenaikan, kemudian ada penurunan, kemudian ada kenaikan lagi, ada penurunan, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini adalah tren bullish ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tren naik. Kemudian ada yang namanya tren bearish teman-teman. Tren bearish itu ketika ada penurunan, kemudian ada naik sedikit, ada penurunan lagi, ada naik sedikit, ada penurunan lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Ini namanya tren bearish teman-teman. Jadi kedua tren ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah tren sideways. Tren sideways ini terjadi ketika ada kenaikan, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini namanya tren sideways teman-teman. Nah, tren sideways ini biasanya kita nggak trading ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian trading future, kita harus mengikuti tren bullish atau tren bearish. Nah, tren bullish dan bearish ini adalah kedua tren yang kita gunakan ketika kita trading future ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita sudah tahu kedua tren tersebut ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika tren tersebut sedang mengalami tren bullish atau tren kenaikan? Yang harus kita lakukan, kita harus entry di saat koreksi ya teman-teman ya. Nah, ketika koreksi itu terjadi di sini. Ini kan trennya naik ya, ini naik, kemudian koreksi, lalu naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Kita entry-nya di mana? Kita entry-nya di saat koreksi seperti ini ya teman-teman ya, di sini. Nah, di harga-harga seperti ini ketika kita entry, maka kita akan mendapatkan return atau profit yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi ketika entry jangan salah ya teman-teman ya, ketika tren bullish entry-nya harus di saat koreksi, jangan di saat naik seperti ini. Nah, ketika naik seperti ini kalian entry, maka kurang bagus ya teman-teman ya. Ketika naik kalian entry kemudian turun, bisa-bisa naik lagi ya, atau bisa-bisa nanti turun lagi di sini. Jadi ketika tren bullish kalian entry-nya saat market lagi koreksi. Kemudian bagaimana ketika tren bearish? Nah, ketika tren bearish atau mengalami penurunan seperti ini, entry-nya di mana? Entry-nya ketika saat di atas ya teman-teman ya. Ketika naik, nah kita entry di sini. Itu untuk trading future ya teman-teman ya. Jadi ketika naik kita entry, ketika turun kita TP atau sell, kita jual ya, kita take profit. Nah, take profitnya di saat turun. Ini adalah area TP kita. Kemudian di sini kita entry, di sini kita TP. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sama yang bullish juga gitu, kita entry di bawah, TP di atas. Kita entry di bawah, TP di atas. Entry di bawah, TP di atas. Nah,
Seperti itu ya teman-teman ya, cukup simpel sekali. Oke, langsung saja kita praktekkan di HP ya teman-teman ya, bagaimana cara analisa untuk pemula. Kalian harus download terlebih dahulu aplikasi yang namanya TradingView ya teman-teman ya. Nah, TradingView ini bisa kalian dapatkan di Play Store. Kalian klik saja di Play Store, kemudian cari TradingView. Nah, TradingView ini gratis ya teman-teman ya, silahkan kalian install terlebih dahulu. Kalau sudah install silahkan kalian daftar seperti biasa. Nanti kalau sudah daftar lalu kita buka untuk aplikasi TradingView. Nah, ini karena saya sudah mendownload, langsung saja kita buka untuk aplikasi TradingView. Kemudian untuk TradingView, ketika kita sudah mendaftar tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah daftar pantau saya teman-teman ya, ada Bitcoin, ada CryptoForm, ada CryptoVlog. Nah, ini adalah daftar pantau yang saya pantau ketika saya ingin melakukan trading future ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau sudah daftar kita klik di bagian chart teman-teman ya. Di bagian chart ini untuk yang bawah ini untuk koin kriptonya kita bisa pilih di sini. Nah, seperti ini kita pilih, seumpama kita ingin menganalisa koin kripto, kita lihat terlebih dahulu koin kripto yang sedang naik ya teman-teman ya. Ketika kalian menggunakan aplikasi Binance, silahkan kalian buka Binance. Untuk Ajaib Alpha, buka di Ajaib Alpha. Nah, sekarang saya contohkan di Binance saja. Kita ingin trading future dan ingin cari koin yang sedang naik ya teman-teman ya, trennya sedang naik. Nah, untuk mencari koin kripto yang trennya sedang naik, kita masuk di beranda. Di beranda Binance ini nanti akan ada koin-koin yang sedang naik ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya adalah kernel. Nah, ini kernel ini mungkin ini baru listing, koin yang baru listing, atau kita bisa juga trading future. Kalau ingin short, kita harus cari kripto yang sedang turun teman-teman. Seperti ini, kita klik di bagian terendah. Nah, ini di sini ada beta, ada fit. Ini sedang trennya sedang bearish ya teman-teman ya, dan ini banyak sekali untuk koinnya. Kita cari yang sedang naik saja. ACH ini teman-teman ya, kita coba klik salah satu, kita cari yang kernel saja ya teman-teman ya. Kita balik lagi di TradingView teman-teman ya, kita ketikkan kernel. Kalau belum ada di sini mungkin belum masuk ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada kernel USDT di Binance teman-teman ya. Nah, ini kita klik saja. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita geser seperti ini, karena ini baru listing belum bisa kita analisa ya teman-teman ya. Jadi untuk chartnya itu masih sangat sedikit sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau baru listing belum bisa kita analisa, kita yang lainnya saja ya teman-teman ya. Contohnya di sini kita ambil contoh koin Fox saja ya teman-teman ya. Untuk koin FWOG ini sedang trennya kemarin sedang bullish ya teman-teman ya. Ini yang daftar pantau saya saja. Kita klik di Fox ini, kita klik seperti ini, karena ini kemarin saya juga pantau Fox ini. Saya trading spot ya teman-teman ya, nggak trading future. Jadi ketika kalian trading spot maupun trading future, kalian harus sedikit banyak harus bisa ya teman-teman ya untuk analisa teknikal. Jadi kita klik di bagian trade, kemudian kita klik di bagian chart. Nah, ini adalah chart dari Fox teman-teman. Oke, untuk time frame-nya kita menggunakan yang 15 menit saja teman-teman ya, karena kita kan akan trading future teman-teman. Jadi kita klik yang time frame 15 menit ya. Nah, seperti ini. Oke, kita perbesar, kemudian kita klik. Jadi untuk harganya kalau kita bingung, kita cari yang IDR gitu. Kita rubah yang IDR ya teman-teman ya. IDR. Nah, seperti ini, kita ubah harganya yang IDR supaya memudahkan kalian. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk harga saat ini yang bertandakan merah yaitu 648 teman-teman. Nah, ini saya kemarin sudah sedikit analisa ya. Ini adalah hasil analisa saya kemarin teman-teman ya, ketika saya mau trading teman-teman. Walaupun trading spot dengan jangka pendek, kalau trennya sedang bullish maka kita bisa profit ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan saja ya teman-teman ya. Kalau kalian susah menggunakan TradingView dengan berdiri seperti ini, kita bisa miringkan ya teman-teman ya, supaya layarnya nanti bisa lebar. Oke, kita miringkan seperti ini. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah menu-menu dari TradingView teman-teman ya. Kita coba geser seperti ini. Nah, cara menganalisanya bagaimana? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tarik di time frame 15 menit. Selanjutnya kita tarik garis ya teman-teman ya. Kita cari, kemudian tarik garis yang ini, pilih yang
tarik garis jalur teman-teman. Nah, kita cari jalurnya terlebih dahulu. Untuk trennya kan sedang naik ya teman-teman ya, trennya naik ke sini, jadi ini trennya sedang bullish ya teman-teman ya. Nah, cara menarik jalurnya bagaimana caranya? Seperti ini, kita klik yang naik terlebih dahulu, kita kasih jalur untuk yang turun. Nah, turunnya di sini, lalu naik lagi, lalu turun sebentar, naik lagi, kita klik lalu turunnya paling rendah di sini, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini adalah cara saya menganalisa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tarik garis tren ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kita tarik dari sini, kemudian kita tarik ke atas di paling terendah teratas. Nah, ini adalah tren naik teman-teman. Jadi ketika kalian trading harus long ya teman-teman ya. Kalau kalian short nanti kalian akan terlikuidasi. Jadi ketika trennya naik seperti ini, kalian harus ambil posisi di saat koreksi di sini teman-teman ya. Di saat koreksi di sini atau di sini. Lalu kita TP-nya di sini atau di sini ya teman-teman ya. Di saat naik di atas. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya teman-teman ya sebenarnya untuk analisa itu. Nah, kalau tren bearish bagaimana Bang? Sama ya teman-teman ya. Ketika trennya bearish, nah ini kan time frame-nya 15 menit. Jadi untuk koin yang lain kita cari yang sedang turun ya teman-teman ya. Untuk video selanjutnya nanti akan kita bahas karena ini sudah terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.